sahabat Sapa, kembali lagi di podcast Sapa bersama aku Sri Nur Syifa atau yang biasa dipanggil Enci. Dan aku Vini Zulfa yang biasa disebut Vini. Oke, hari ini kita akan sharing seputar pelecehan seksual di ruang publik. Pelecehan seksual di ruang publik merupakan perilaku yang merujuk kepada seks atau seksualitas seseorang yang terjadi di tempat umum. Biasanya hal tersebut bisa terjadi di berbagai tempat gitu, baik itu di sekolah, di jalanan, di kampus, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Berikut akan kita tayangkan video pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik. Nah, Tevin, dari video tadi nih yang udah kita lihat bareng-bareng gitu tentang pelecehan seksual di ruang publik, sebenarnya apa aja sih pelecehan seksual di ruang publik itu? Boleh nggak sih Tevin berbagi ke teman-teman gitu tentang pelecehan seksual di ruang publik? Oke teman-teman, tadi sebagaimana ditayangkan oleh kami sebuah cuplikan tentang pelecehan seksual, ya pelecehan seksual itu memang bentuknya banyak sekali ya teman-teman. Dari mulai misalnya pelecehan seksual secara verbal gitu ya. Secara verbal ini juga sering kita temukan ya, marak sekali gitu. Bahkan kayaknya hampir semua orang kayaknya pernah gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena banyak sekali perempuan yang ketika dia keluar rumah gitu ya, dia keluar rumah melewati banyak sekumpulan laki-laki, dia biasanya digodain. Misalnya, hey cantik, mau kemana? Mau dianterin gak nih sama abang? Hey cantik, kok sendirian aja nih gitu. Kemudian juga biasanya ada siulan-siulan gitu ya, wiu gitu. Banyak tuh yang kayak begitu gitu. Atau assalamualaikum ukhti gitu, sendirian aja nih gitu. Nah itu kan itu juga salah satu bentuk dari pelecehan seksual gitu ya, berbentuk verbal. Itu pertama. Nah selain itu biasanya ada juga nih tatapan gitu ya. Jadi ketika misalnya tadi lewat sambil digodain, biasanya sambil ditatap juga nih bagian-bagian tubuh yang memang dijadikan objek seks gitu. Nah selain itu ada juga yang namanya sentuhan, Tenci. Jadi banyak tuh yang banyak korban yang speak up. Kalau kita lihat di media sosial gitu ya, dia menjadi korban pelecehan seksual secara fisik di misalnya kereta gitu ya, atau di stasiun misalnya, atau di angkutan umum lainnya gitu ya. Apalagi mungkin di kereta itu ya kita lihat sendiri ya, banyak sekali penumpangnya berdesak-desakan gitu, dan itu mungkin dijadikan kesempatan gitu ya bagi para pelaku yang mikirnya beda gitu ya, mikirnya menganggap bahwa wah ini bisa jadi objek seks nih gitu. Gitu Tenci. Oh iya, terus ada lagi Tenci. Ada lagi juga yang memang pelecehannya itu berbentuk memperlihatkan alat kelamin. Jadi mungkin teman-teman juga banyak ya yang mengalami hal ini. Misalnya ketika di ruang publik lagi jalan gitu ya, tiba-tiba ada nih di depan kita, dia malah membukakan celananya gitu dan memperlihatkan alat kelaminnya ini. Itu juga salah satu bentuk pelecehan teman-teman. Dan itu juga sering terjadi ya akhir-akhir ini gitu ya. Iya. Nah kalau dengar contoh-contoh yang tadi Tevini bilang gitu, sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu, terutama kepada perempuan gitu, sebagai apa ya, kalau perempuan itu bisa dibilang sosok yang rentan gitu mengalami pelecehan seksual di ruang publik gitu. Nah apa sih yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu? Oke, tentunya ini berkaitan dengan budaya patriarki ya, Tenci. Jadi budaya patriarki ini menganggap bahwa ya perempuan itu memang berbeda gitu ya. Bedanya apa? Dia tidak dianggap setara, tapi dia dianggap sebagai katakanlah objek seks gitu. Sehingga ya banyak
kasus-kasus pelecehan seksual itu terjadi pada perempuan. Meskipun tadi disampaikan juga ya oleh Teh Enci gitu, bahwa ya mau siapapun itu, mau perempuan atau laki-laki itu bisa aja menjadi korban gitu. Tapi di sini konteksnya karena relasi kuasanya berbeda gitu ya. Perempuan Laki-laki dianggap lebih rendah iya, gitu ya. perempuan yang dianggap lebih rendah, dan laki-laki ini punya privilege di masyarakat gitu ya. Jadi ya begitulah gitu, banyak terjadi pelecehan. Belum lagi masyarakat juga masih banyak yang menganggap bahwa itu bukan pelecehan gitu, itu hanya sebagai apa ya, sebagai candaan belaka gitu ya. Wah, apaan sih, kok baper sih, itu kan candaan gitu. Oh ya, di tongkrongan kita aja biasanya nih banyak terjadi pelecehan, jok-jok seksis biasanya gitu ya, melecehkan secara verbal gitu ya. Itu kadang tidak disadari oleh para pelaku dan menganggapnya ya udah bercanda doang gitu, Tenji. Ya bahkan kadang kalau misalkan ketika perempuan dibecanda-becandain kayak gitu tuh, terus ketika kita marah, respon yang kita dapatin itu malah kayak, duh baper gitu doang kok marah gitu doang kok ngambek, lu aja yang berlebihan kayak gitu-gitu ya Tevini ya. Iya, betul Tenji. Oh berarti mungkin kalau bisa kita lihat itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat kita yang memang kurang gitu ya tentang pelecehan seksual di ruang publik ini gitu ya. Nah selama Tevini aktif gitu, kan selama ini Tevini aktif gitu di gerakan-gerakan perempuan dan isu-isu perempuan gitu, atau mungkin Tevini juga sering melihat gitu kejadian-kejadiannya secara langsung gitu. Apa aja sih gitu pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharingkan gitu terkait kasus-kasus pelecehan seksual di ruang publik? Oke, mungkin ini juga jadi pengetahuan umum ya, jadi rahasia umum. Karena apa? Karena banyak korban yang speak up di Twitter misalnya gitu ya. Banyak kasus yang memang terjadi di kereta. Komuter line. Nah, di komuter line ini banyak sekali laporan-laporan dari para korban. Saya mendapatkan pelecehan, entah itu dia disentuh gitu ya. Terus ada juga yang memang alat kelamin si pelaku digesekkan ke tubuh si korban gitu. Kemudian juga ada yang memang misalnya di foto tanpa izin gitu ya, terus dijadikan di foto tanpa izin di bagian tubuh tertentu tadi gitu ya. Dan pokoknya banyak sekali yang terjadi di ruang publik, khususnya di angkutan umum tadi, yang si korbannya ini speak up gitu. Kasus-kasusnya itu udah jadi rahasia umum sih sebenarnya kalau kita ngeh gitu ya, kalau kita ngeh bahwa itu kasus kekerasan seksual berbentuk ya pelecehan secara fisik gitu. Di ruang publik gitu ya. Di ruang publik. Jadi pelecehan itu bisa terjadi dimanapun ya, mau di ruang publik, mau di ruang private gitu. Ini, pokoknya kita merasa nggak aman lah gitu ya. Susah ya gitu ya bagi perempuan untuk menemukan tempat yang aman gitu. Nah, terus karena tadi itu pertama tentang kesadaran. Jadi di awal sempat membahas tentang kesadaran gitu, bahwa kesadaran di masyarakat kita itu sangat kurang tentang pelecehan seksual, yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak mereka menganggap bahwa pelecehan seksual ini bukan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik ini bukan sesuatu hal yang penting gitu, dan katakanlah hal yang sepele gitu ya, hal yang sering kali diremehkan gitu. Nah, berbicara tentang itu, sebenarnya apa sih dampak-dampak gitu yang bisa ditimbulkan atau dampak-dampak yang terjadi kepada seseorang gitu ketika menjadi korban gitu, karena banyak sekali orang-orang yang meremehkan hal tersebut gitu, Tevin. Oke, dampaknya tentu cukup banyak juga gitu ya. Misalnya merasa malu, tentu saja ya merasa malu. Kemudian juga merasa ketakutan, kemudian juga trauma. Bahkan sebenarnya bisa berdampak pada penyakit mental gitu ya, pada penyakit mental. Misalnya ya intinya berdampak pada psikis gitu ya, Tenji. Entah itu nantinya stres gitu, kemudian juga ya kalau misalnya lebih ini mungkin bisa aja ke depresi gitu ya, Tenji. Karena ya tadi yang namanya pelecehan seksual ini
bentuknya beda-beda dan dampaknya pun bisa berbeda-beda gitu pada setiap korban kayak gitu. Nah misalnya gini Tanci ya, kalau kita kasih contoh ada seorang pelajar gitu ya, pelajar yang dia itu harus menggunakan bis ke sekolah setiap hari gitu ya. Dan ketika misalnya dia menjadi korban pelecehan seksual di bis tersebut, ya apakah dia bisa menjalani rutinitasnya lagi gitu? Ya mungkin saja bisa, tapi dia harus melewati ketakutannya itu. Dia harus teringat pada kejadian yang membuat dia traumatis gitu di dalam bis. Jadi ya ini berat sekali gitu ya bagi para korban yang memang mengalami pelecehan di luar gitu ya, di ruang publik kayak gitu. Oke. Nah, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ketika kita melihat seseorang menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik? Oke, tentu saja itu banyak sekali ya Tenci. Misalnya gini, ketika kita melihat ada yang diuntit, kemudian juga ada yang soal dia tuh dalam ancaman gitu ya, dalam ancaman diikuti dalam ancaman, kita bisa jadi pura-pura jadi temannya. Karena apa? Karena si korban ini biasanya posisinya sendirian gitu, dan pelaku entah itu dia banyak atau sendirian juga ya, karena relasi timpang ya dia lebih berani gitu ya, dia lebih berani ke perempuan kayak gitu. Nah dengan kita pura-pura menjadi temannya, setidaknya si korban ini tidak sendirian gitu ya, dan si pelaku tuh nyadar, wah ini ada temannya nih gitu. Ternyata dia nggak sendirian, dia juga mikir 2 kali tentunya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bantu untuk menegur gitu ya, menegur. Misalnya terjadi di depan kita, ya kalau teman-teman memang katakanlah berani dan di situ cukup ramai gitu ya, teman-teman bisa menegur si pelakunya. Apa yang lo lakuin gitu, hey gitu kan, berhenti lo gitu. Pokoknya ya bisa bisa kita tegur gitu ya, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan begitu. Yang ketiga yaitu didokumentasikan, Tenci. Kenapa harus didokumentasikan? Karena biasanya si korban ini dia dalam keadaan panik ya, dalam keadaan panik, dia tidak bisa melakukan apapun. Ada sebutannya tuh Tenci, sebutannya tonic immobility. Jadi tonic immobility ini respon tubuh kita nggak bisa bergerak sama sekali ketika kita dihadapkan pada tadi pelecehan seksual atau hal-hal yang katakanlah mengancam gitu ya, mengancam kita gitu. Kita ya takut, jadi kita diam aja gitu Tenci. Nah itu, maka dari itu kan ketika tidak ada upaya gitu ya dari si korban, cobalah kita untuk bantu dokumentasikan. Ketika misalnya nanti si korban ingin keadilan gitu ya, menindak si pelaku, ada bukti nyata gitu ya dari kita. Ini loh buktinya. Kenapa ini penting ya? Karena tadi ya hukum kita memang membutuhkan membutuhkan bukti nyata gitu ya. Kadang ya kalau tidak ada bukti ya tidak dilanjut ya oleh pihak berwajib. Maka dari itu ya kita sebagai orang yang tahu dan melihat langsung, ada baiknya bantu gitu. Setidaknya foto aja nih si pelakunya gitu. Ini foto pelaku, biar nanti tahu gitu ya orang-orang, dan ya si pihak berwajib juga bisa gampang melacak si pelaku. Seperti itu Tenci. Apalagi kan ini terjadi di ruang publik ya. Jadi kadang kita nggak kenal nih siapa orangnya, tapi dengan gambar, dengan foto itu biasanya mudah gitu ya, mudah dicari dan dilacak begitu. Apalagi memang ya di negara kita itu belum ada aturan-aturan yang bisa mempermudah untuk kita memproses secara hukum gitu ya, mengenai kasus-kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan gitu ya, Tevin. Betul. Yang keempat yaitu dilaporkan. Karena tadi ya teman-teman, kadang ketika misalnya jadi korban itu bingung gitu ya, bingung ini mau apa gitu, kemudian harus ngapain gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang lihat, kita bantu untuk bantu untuk melaporkannya gitu, melaporkan kasus tersebut, supaya ya dia juga sebagai korban ada keberanian gitu ya
dia merasa merasa ada teman gitu, tidak sendirian gitu, ada kita nih gitu yang bantu melaporkannya. Begitu Tenci. Paling efektif melaporkannya ke siapa itu? Oke, paling efektif sebenarnya memang melaporkannya pada lembaga layanan gitu ya, entah itu lembaga layanan atau pihak berwajib kalau memang membutuhkan ya keadilan gitu ya, maksudnya ingin menindak pelaku gitu ya. Nah, untuk lembaga layanan ini memang lebih ke pemulihan biasanya, pemulihan bagi si korban. Meskipun ya banyak juga nanti ada banyak banyak jenis-jenis layanannya. Tapi kalau misalnya kondisi si korban itu memang membutuhkan layanan psikologis, ya baiknya kita langsung aja nih ke lembaga layanan gitu ya, biar ditindaklanjuti oleh psikolog dari lembaga layanan tersebut. Begitu. Oke, nah ini poin kelima, ada ditenangkan. Jadi ditenangkan ini kita sebagai orang yang tahu bahwa itu adalah pelecehan seksual, kita bantu dia untuk menenangkan diri. Karena tadi ya kita udah berbicara tentang dampak-dampak psikis yang terjadi pada korban, maka kita juga harus bantu dia untuk menenangkannya, menguatkan dia gitu, bahwa dia tidak sendirian, bahwa ada kita gitu ya di samping dia gitu. Setidaknya dia tidak merasa takut gitu ya, tidak merasa takut. Begitu Tenci, itu ditenangkan. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat kasus-kasus pelecehan seksual ini memang masih ditabukan di masyarakat dan masih korban itu masih dianggap dianggap sumber kesalahan gitu. Jadi kayak ya disalahkan, jadi jadi victim blaming lah intinya ya. Jadi bukan hal victim pelaku blaming yang gitu. salah gitu, tapi lo yang salah gitu. Iya, makanya kita harus tenang, menenangkan, juga menguatkan si korban gitu. Bahwa ya kamu tidak salah, itu adalah salah pelakunya gitu. Kamu tidak sendirian, ada kita gitu di samping kamu gitu. Mungkin itu Tenci untuk upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu ketika kita melihat pelecehan di ruang publik. Kalau ketika diri kita sendiri yang menjadi korban gitu, apa hal yang bisa kita lakukan? Oke, ketika kita menjadi korban sebenarnya memang tiap orang atau tiap korban responnya beda-beda ya Tenci ya. Respon beda-beda pada tubuh dan dirinya. Beda-beda. Ada yang memang ketika dia bisa gitu ya, dia bisa melakukan perlawanan, entah itu menegur langsung atau misalnya menggunakan fisik juga gitu ya. Misalnya ya kita tonjok aja gitu si pelakunya misalnya gitu, atau tendang gitu ya. Itu hal yang bisa dilakukan ketika memang si korban merasa mampu gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu, kita bisa mencari pertolongan gitu ya. Misalnya minta tolong gitu, atau misalnya ketika kondisinya sangat genting gitu ya, kita bisa telepon misalnya. Tapi ya kadang saya juga bingung ya, susah juga gitu ya bagi korban, karena tadi Tenci, korban itu bisa mengalami yang namanya tonic immobility. Kayak gitu Tenci. Nah, setelah tadi kita sharing atau cerita tentang pelecehan seksual di ruang publik, sebelum kita akhiri podcast Sapa episode kali ini, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Teh Vini untuk sahabat Sapa di luar sana? Oke, untuk sahabat Sapa di luar sana yang mengalami pelecehan seksual, teman-teman tidak sendirian. Ada kita gitu ya, kita juga sama-sama melawan kekerasan seksual gitu ya, kita sama-sama melawan pelecehan seksual. Kemudian juga ketika misalnya teman-teman membutuhkan bantuan, teman-teman bisa meminta lembaga layanan gitu ya, menghubungi lembaga layanan yang memang dekat dengan teman-teman. Kebetulan memang banyak sekali sekarang ya, banyak sekali lembaga layanan yang terdapat di berbagai kota gitu ya, sudut-sudut kota begitu. Salah satunya Sapa ya. Iya, salah satunya Sapa yang berada di Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi untuk teman-teman silahkan, dan untuk teman-teman lainnya yang menjadi teman korban atau keluarga korban, tetap dukung korban, tetap saling support gitu ya. Tetap disupport lah, jangan sampai kita menyalahkan, kita dengarkan si korban begitu. Itu mungkin untuk sahabat Sapa yang menjadi korban dan teman-teman
korban atau menjadi keluarga korban gitu ya. Selanjutnya yaitu untuk para pemangku kebijakan. Harapannya untuk para pemangku kebijakan ini bisa memfasilitasi ruang-ruang publik dengan CCTV. Maksudnya sebanyak mungkin gitu ya. Memang ada kan, tapi masih terbatas ya Tenci ya, masih terbatas jumlahnya. Nah, kenapa ini harus? Karena tadi ya Tenci, ketika korban melapor biasanya tidak ditindaklanjuti. Alasannya karena bukti. Wah, ini nggak ada bukti, kayaknya ini nggak akan dilanjut deh gitu. Tapi ketika misalnya ada bukti, setidaknya ada video rekaman CCTV, itu bisa jadi penguat gitu ya, penguat bagi si korban yang melaporkan kasusnya begitu. Oh, bisa juga dengan memfasilitasi ruang publik ini supaya ramah gitu ya terhadap perempuan. Lebih ramah gitu. Dan lebih aman bagi para perempuan. Kemudian juga untuk para pemangku kebijakan ini ya, karena biasanya mereka lebih didengar gitu ya oleh masyarakat. Jadi ya coba kita sama-sama sosialisasikan gitu tentang pelecehan seksual ini. Jadi tidak hanya teman-teman yang berada di lapangan saja, tapi berharap para pemangku kebijakan itu turut serta ya dalam kampanye anti pelecehan seksual begitu. Oke, pembahasan kali ini sangat-sangat menarik ya gitu, karena ini sangat berhubungan langsung dengan realita di lingkungan kita gitu ya, terkhusus bagi perempuan gitu. Jadi pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang private aja gitu ya. Kalau semisal kita selama ini menganggapnya ya hal-hal tersebut tuh cuma bisa terjadinya di ruang private aja, ternyata enggak gitu. Bahkan di ruang-ruang publik seperti di tempat umum, di sekolah, di jalanan itu semua orang bisa berpotensi menjadi korban gitu ya. Dan bisa terjadinya itu kepada siapapun gitu. Terus pada perempuan sebagai sosok yang memang rentan menjadi korban pelecehan seksual gitu. Nah, mungkin buat sahabat-sahabat di luar sana gitu, ketika melihat seseorang menjadi korban pelecehan seksual di ruang publik, sahabat-sahabat bisa menerapkan yang namanya 5D, Tevin. 5D itu yang pertama dialihkan, yang kedua dilaporkan, yang ketiga didokumentasikan, yang keempat ditegur, dan yang kelima yaitu ditenangkan gitu. Nah, 5D ini bisa diterapkan gitu dan bisa sangat membantu kita gitu dan teman kita atau teman kita ketika menjadi korban pelecehan seksual. Betul, Tenci. Seperti itu. Akhirnya kita akhiri podcast Sapa kita kali ini. Kalau misalkan sahabat-sahabat Sapa di luar sana punya contoh-contoh lainnya tentang pelecehan seksual di ruang publik, sahabat-sahabat Sapa bisa tulis di section komen di bawah ini. Kita sharing bareng, teman-teman boleh sharing nanti. Kemudian jangan lupa juga ikuti terus sosial media kita. Buat sahabat Sapa di luar sana, terima kasih banyak udah menonton podcast kita kali ini. Stay safe, sehat selalu, dan mari kita lawan pelecehan seksual. Bye-bye. Dadah.